Saya sebenarnya tidak sengaja beli buku di bis, ternyata untuk bacaan, ternyata ada keniatan saya pelajari, terus ya saya pelajari sampai 1 tahun pembelajaran. Mungkin waktu itu kan di daerah saya kan belum ada lele yang dengan hubungan lele. Nama saya Karsidin, jenis usaha lele, pembesaran lele, alamat ONJ RT 01 RW 04. Dulu profesi pernah supir di Kalimantan. Sebenarnya itu lele kan tadinya usaha sampingan, ternyata sekarang jadi pokok. Pengalaman saya dulu kan saya pulang ke Purwodadi, nggak disengaja di bis itu ada buku lele. Sebenarnya itu saya pelajari, saya tekuni, mungkin saya pelajari 1 tahun. Ternyata usaha lele ada untungnya lah. Saya udah tahu cara pengelolaan, saya langsung saya besarin. Kalau saya sendiri dari dulu mau pembesaran, dari dulu nyampe sekarang pun dari pembesaran sama pasar paling kesini. Saya mulai merintis berarti tahun 2009 merintis, baru kolam 3 lah saya pelajari dalam 1 tahun. Ternyata dalam 1 tahun alhamdulillah itu belum pernah rugi biarpun ada kematian. Akhirnya saya spekulasi itu saya besarkan. Sampai saat ini saya udah berarti 50 yang saya kelola sendiri, 53 kolam. Mungkin saya dilihat dari waktu, konsumsinya kan lebih simpel, lebih mudah dibandingkan pembentitan. Biarpun dengan hubungan permodalan memang jauh lebih besar kalau hubungan konsumsi, cuma kemenangan saya emang lebih simpel. Tadinya kan emang saya buat usaha sampingan, gimana caranya dengan hubungan waktu nggak terlalu banyak, hubungan tenaga nggak terlalu nyerap tenaga. Saya sampingan sih, so saya dulu punya pekerjaan yang mungkin udah padat lah. Akhirnya kenapa saya malah sekarang lebih diutamakan lelenya. Permasalahan lele ya hubungan nyawa itu penyakit jelas. Hubungan kadang-kadang cuaca. Kalau saya sendiri tidak bisa menyalahkan cuaca lah. Gimana kita menyikapi dengan hubungan cuaca seperti ini? Gimana cuaca dingin? Gimana cuaca panas? Gimana? Tergantung kita menyikapinya lah. Satu paling air yang jelas, pengaturan air. Kalau cuma yang lain-lain enggak, pengobatan simpel lah. Kadang-kadang pencegah. Yang hubungan lele kan tidak ada pengobatan kalau menurut saya, cuma kita gimana caranya mencegah. Ya hubungan pengobatan kan itu kalau lele udah nggak sehat mau makan, tapi kan hubungan lele kan kalau udah posisi nggak sehat kan nggak mau makan, itu yang akhirnya nggak bisa dikatakan pengobatan. Harus mencegah gimana yang belum kena itu jangan sampai kena, jangan sampai menular. Kalau hubungan saya yang fokusnya dari petani sih alhamdulillah belum pernah. Yang saya mengalami kerugian dari pasar mandu, dari pasar yang mengalami kerugian, mungkin dari penggelapan orang-orang yang nggak bertanggung jawab, mungkin bisa dikatakan bisa lah ya. Kalau hari jadi petani saya sih alhamdulillah belum pernah ya, setidaknya ya pokok belum ke bawah lah, biarpun ada kematian fatal pun ya. Kalau dulu itu malah kalau tahun di bawah tahun 2016 sampai 2020 produk saya sama kelompok saya memang justru banyak banget, mencapai produk per bulan 12 ton per bulan. Tapi di antara tahun 2020 ke sini emang sempat ada penurunan. Faktornya itu satu emang pasar, dua emang saya kan terus terang aja punya program
untuk khususnya kelompok dan hubungan pakan tempo bayar panen, sing akhirnya saya seleksi petani-petani kan seperti ini. Juga saya pantau dari pasar, serapan pasar kayak lebih nyaman saya hubungan lele mendingan kurang daripada melebihi sebenarnya. Mungkin dari min satunya saya pakai LP, jadi produk dari MS Matahari Sakti. Ya min 2 min 3 itu dari Safir. Ya kalau dari pakan LP sekitar 30% masuk, yang 70% emang Safir. Kalau saya sendiri emang 2 kali, pagi sekitar jam 7-an lah, kalau sore rata-rata ya diantara juga ketemu jam 7-an bar Isya paling. Ya alhamdulillah saat ini sih termasuk pasaran aman. Saya sebab udah kerja sama pasar yang kontinu. Ya mungkin kalau dulu sih yang jelas harga lebih murah lah ya. Kalau sekarang emang harga saat ini saya pengamatan petani saya sendiri untuk khususnya jaringan saya lah 18,5. Kalau dulu sih emang harga kisaran malah jauh lebih murah di antara 15-16. Itu juga mempengaruhi pakan sih ya. Pakan mungkin dalam proses 2 tahun yang lalu kenaikannya memang luar biasa. Kenaikan pakan kalau nggak digerak sama harga konsumsi, otomatis petani nggak bisa produk sebab karena ongkosnya kan lebih besar, sedangkan paling kan lebih mahal gitu ya. Kita harus diseimbangkan. Jadi kita gimana caranya petani juga harus dikasih keuntungan gitu. Kalau saya sendiri penanaman sekarang kan sedang, kepadatan enggak juga enggak. Sekarang saya penanam 170.000 saya pribadi, saya sendiri. Kalau kepengen simpel ya emang konsumsi, cuma emang permodalannya lumayan dibandingkan sama pembibit. Pembibit emang nggak terlalu menelan modal terlalu banyak, cuma lebih emang kejelian, ketelatenan. Yang perlu diperhatikan kita pakai ilmu titen lah yang jelas. Gimana kondisi ikan lagi posisi fit apa enggak, yang seperti itu. Kalau kita kondisi ikan lagi nggak fit, kita selalu dikasih makan itu juga resiko. Ya gimana kita cara mengurangi cara pola makan. Kalau saya sendiri satu itu tekun lah yang jelas. 2 ya kita gimana caranya mengatasi pasar dan kondisi pasar. Dengan hubungan usaha apapun mungkin satu jelas pasar yang harus kita diperhitungkan lah ya. Kalau menurut saya hubungan lele kedepannya memang peluang masih banyak lebar. Sebab saat sekarang termasuk dengan hubungan ikan tawar sama ayam kayaknya ada penyelesaian, dalam arti perbedaan. Peminat lele sekarang udah mulai banyak lah, konsumen lele. Mungkin dari saat ini aja saya sering kekurangan barang. Saat ini padahal saya termasuk dalam berhari rata-rata di antara produk saya 2,5 kintal 3 kintal. Saya termasuk sering kekurangan barang daripada melebihi. Kalau harapan saya satu ya mungkin dari segi harga, kestabilan harga. 2 mungkin kestabilan harga pakan utama itu. Supaya hubungan kenaikan pakan itu mempengaruhi banget. Seandainya ada kenaikan pakan, jelas itu yang bertambah gede banget. Kalau kita ada kenaikan pakan, kita tidak bisa menaikkan konsumsi. Jelas petani ada pengurangan keuntungan seperti dari kenaikan pakan itu. Dan harapan saya ya seperti itu, pakan ya kalau bisa jangan naik lagi loh, seperti itu. Dulu emang pernah, Grames saya pernah, bawal saya pernah, tapi ternyata mungkin kalau dari ikan sisik wilayah saya sendiri, satu mungkin dari air tidak mencukupi, tidak mampu karena air terbatas yang jelas seperti itu. 2 mungkin kalau metode saya, kalau lele kan bisa pemutaran cepat dan hubungan sisik kan emang kayak pemutaran kan lebih lambat. Tapi kalau sisik kan setidaknya setengah tahun lah, kalau lele kan 2 bulan aja kan udah panen. Dari pemutaran kan lebih cepat. Kalau saya sendiri satu semangat yang jelas, kejelian secara manajemen. Saya kembali lagi hubungan mental emang susah ya. Kalau mungkin saat ini permodalan bisa dicari, tapi mental kan susah untuk mempelajari dalam arti hubungan usaha. Hubungannya dengan hubungan lele lah.
dengan kondisi saat ini pakan harganya luar biasa. Kalau kita mentalnya ya belum mengetahui dari segi keuntungan, dari segi kerugian di mana, ya jelas dia nggak berani. So, harganya aja sekarang kan udah pakan kan udah 370-an. Kalau saya sendiri rata-rata ukuran 46. Kalau umur di antara 2 bulan, rata-rata maksimal 2 bulan lah, udah size 6, size 5. Kebutuhan pasar kan di antara 6 sampai 12. Ya kembali mana kan cuma faktor bibit. Gimana saya menyeleksi bibit yang termasuk ya bagus lah, menjelaskan seperti itu. Jangan lupa subscribe channel 1000 Mimpi.